karena kita akan memperkenalkan juga produk baru, produk yang mungkin bagi kalangan pendengar kita di rumah banyak yang belum mengetahui ya Bapak, sedikit ya. Sebelumnya benar ya, hari ini kita akan memberikan dua varian pupuk. Satunya pupuk cair, itu kita bisa sebut namanya Puca Madu, dan juga ada varian pupuk padat begitu ya Bapak Sigit. Ini ada pupuk Bioratu. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Sigit memperkenalkan pupuk yang akan kita sampaikan hari ini. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan para pemirsa dari pendengar radio Konco Tani, yang bisa saya sebut sebagai sedulur-sedulur tani. Dalam Sigit Agus Himawan sebagai formulator pupuk Puca Madu yang merupakan pupuk hayati majemuk yang berbahan aktif mikroba. Jadi pupuk hayati ini berbeda dengan pupuk organik cair, Mbak. Nah, jadi kalau pupuk hayati itu bahan aktifnya adalah mikroba fungsional. Ada beberapa itu. Ada Azospirillum, ada Azotobacter, ada Pseudomonas, ada Bacillus sp, dan juga Actinomycetes. Yang manfaatnya itu sebagai penyubur tanah, termasuk Bioratu sama, yaitu pupuk hayati padat, cuman bentuknya padat, butiran, jadi granul. Jadi tugas daripada bahan aktif ini adalah menyuburkan tanah. Nah, sekarang yang harus kita sepakati ini kan begini para pemirsa. Pupuk hayati itu tugasnya sebagai penyubur tanah. Nah, yang dimaksud tanah subur itu apa? Itu harus disepakati dulu nih. Selama ini macam-macam nih pendapat tentang kesuburan. Jadi kesuburan tanah adalah tanah itu satu harus gembur, dan gemburnya itu harus sepanjang akar. Jadi minimal sepanjang akar tanaman yang kita tanam. Misalnya jagung itu bisa sampai 1,5 meter kedalaman, padi itu bisa mencapai 1 meter, tomat bisa mencapai 90. Nah, permasalahannya petani itu sudah merasa menggemburkan tanah dengan mencangkul, membajak, baik dengan kerbau, sapi maupun dengan traktor. Itu merasa sudah menggemburkan tanah. Padahal kegemburan tanah melalui mekanis itu hanya maksimum di 30 cm. Nah, padahal akar itu membutuhkan kegemburan itu sampai kepada minimal batas ujung akar ke bawah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya walaupun sudah diolah tanah melalui cangkul, melalui bajak maupun traktor, tetap produktivitas tidak maksimum sesuai ekspektasi. Ini yang mesti saya sampaikan. Terus yang kedua itu menyangkut pH tanah, keasaman tanah. Di Jogja ini pernah saya ngukur beberapa lokasi ya, Prambanan sampai ke daerah Bantul, Sleman, itu rata-rata 4,2. Nah, bagi saya 4,2 ini adalah warning. Kenapa? Karena dengan pH 4, pupuk yang diberikan oleh petani itu diserap tanaman hanya 10%. Sehingga kalau pH terus menerus turun, terus kegemburan tanah sampai tingkat perakaran itu tidak tercapai, maka pemerintah memberikan subsidi pupuk kimia itu tidak ada cukupnya. Percuma. Karena kesuburan turun, kebutuhan pupuk naik, produksi tidak naik. Ini problem. Makanya
Diagnosis menurut saya, diagnosis kita belum mencapai swasembada pangan dan meningkatkan keekonomian dari petani adalah kesalahan diagnosis. Jadi kesuburan tanah tidak disentuh dulu karena diagnosisnya adalah kurang unsur hara. Sehingga kita ini sakit kepala tapi obatnya sakit perut. Jadi nggak selesai. Ini yang bisa saya sampaikan kepada sedulur-sedulur tani. Dan itu sudah saya buktikan. Yang terakhir saya demplot di Temanggung. Jadi di antara Gunung Sindoro sama Gunung Sumbing. Yang mayoritas itu petani tembakau dan hortikultura. Di situ saya membuktikan dan petani membuktikan bahwa dengan kesuburan tanah yang tercapai, indikasinya adalah gembur dan pH itu normal mendekati 7, maka penggunaan pupuk kimia itu hanya sekitar 20-30% dari kebiasaan. Itu artinya apa yang saya sampaikan tadi itu terbukti. Jadi ayo kita lakukan kesuburan tanah dulu. Jadi menyuburkan tanah dulu dengan menggemburkan tanah sampai tingkat perakaran dan menormalisasi pH. Baru kita berpikir berapa pupuknya yang harus diberikan. Itu. Jadi diagnosisnya benar, obatnya benar gitu Mbak Desi. Kira-kira begitu. Jadi yang penting sekarang kita tahu kunci utamanya itu ada di tanah sebenarnya Pak ya. Iya, jadi pupuk yang memang dari Pucah Madu sendiri yang difokuskan adalah untuk tanahnya dulu ini. Untuk menggemburkan semua, tanah dulu. dari tanah gitu ya Pak. Dari betul. apa namanya tadi kesuburan tanahnya dulu, bukan berarti harus yang diberi pupuk itu tanamannya, tapi dari tanah dulu. Begitu. Jadi mungkin petani banyak yang baru menyadari sekarang ini mungkin ya Pak. Sedikit selama ini disemprotkan langsung di tanaman, banyak kan di sekitar sini masih ada padi, begitu langsung disemprotkan. Tapi kok gagal panen gitu disebutnya, ternyata tanahnya ini kurang gembur tadi atau kurang dikatakan kurang subur begitu. Jadi ya, Pak, saya lanjutkan supaya lebih jelas. Jadi dengan tanah gembur, maka tanah itu cukup mengandung oksigen dan cukup bisa menyimpan air seperti kertas tisu. Jadi kertas tisu itu kan menyerap air dan menyimpan. Nah, kesuburan tanah itu yang harus dicapai. Kandungan oksigen dan daya simpan terhadap air. Karena apa? Contoh ini, kalau kita pupuk urea, ZA maupun N dari NPK, dalam prosesnya itu tidak bisa dimakan oleh tanaman, tidak bisa. Sama dengan kita ini, perut lapar kita disuguhin beras, kita nggak akan makan kan? Harus dimasak dulu dengan rice cooker ditambah air, baru kita bisa makan nasi karena kita bukan makan beras. Nah, tanaman sama, diberikan makanan dalam bentuk urea, ZA maupun M dari NPK, itu tidak bisa diserap. N-nya itu membutuhkan oksigen tanah untuk bisa dimakan oleh tanaman, atau istilah pertanian itu menjadi tersedia. Nah, apabila kita mupuk nitrogen, ZA, urea maupun NPK yang tanahnya tidak subur, maka tidak bisa dimakan. Akhirnya stamina tanaman itu turun karena stunting, kurang gizi. Nah, begitu kurang gizi, maka infeksi penyakit di sekitaran udara bebas itu akan menginfeksi tanaman itu. Sama dengan kita, kalau kita istilahnya perut lapar gampang masuk angin karena kurang ini. Di samping itu nitrogen itu menghasilkan namanya vitamin. Jadi kalau kekurangan nitrogen, maka tanaman itu mudah sekali terkena penyakit. Nah, dengan kena penyakit saat ini petani, sedulur tani itu tidak menyelesaikan solusi yang sebetulnya mengobati dengan pestisida. Akhirnya satu, biaya usaha tani menjadi meningkat. Yang kedua, hasil produksi tidak akan bisa diekspor karena residu toksin, residu racunnya itu tidak bisa dihindari dari uji lab. Ini problem
pertanian kita ya. Iya. Jadi malah menimbulkan masalah baru sebenarnya Pak Sigit ya. Oke. Terus Pak Sigit, mengenai perbandingan menggunakan pupuk kimia sama yang hayati ini bisa efisiensi sampai berapa itu Pak? Per hektarnya atau butuh berapa, terus harganya berapa itu Pak? Ini petani itu pupuk itu kan tidak langsung bisa dimakan oleh tanaman. Maka kalau tidak bisa dimakan, itu terdeposit di dalam tanah. Jadi nyimpen dana di rekening tapi tidak bisa diambil. Nah, dengan adanya pupuk hayati yang isinya mikroba, itu bisa tergali kembali. Jadi ada kemungkinan kalau neraca haranya atau deposit haranya itu berlebihan di tanah itu, bisa saja tidak usah menggunakan pupuk kimia karena menggali yang sudah ada, cuman jumlahnya kan selalu berkurang. Maka itu yang harus diantisipasi. Maka saya selalu merekomendasikan kalau sudah pakai produk saya Puca Madu dan Bioratu itu mengurangi pupuk kimia 50%. Jadi dalam persen, karena masing-masing lokasi itu punya namanya spesifikasi lokasi, yaitu berapa depositnya. Kan kita tidak terbiasa sebelum menanam itu dibawa ke lab tanahnya untuk dilihat berapa sih tabungannya ini. Kalau di Amerika udah biasa itu. Oke, gitu. Itu untuk dari Pak Sigit. Sebelumnya maaf saya potong Pak Sigit karena kita ada pendengar masuk melalui telepon, mungkin akan bertanya mengenai tema kita hari ini. Boleh saya angkat dulu ya Pak Sigit ya? Iya, monggo. Selamat siang, apa teteh? Selamat siang Mbak Monggo, Desi. apa teteh nyamici wonten ing obrolan siang menika nggih, matur sembah nuwun sanget. Wonten pitakehan Ini menapa sama nggih? Pak siapa ini ya? Sigit Bapak. Nggih. Pak Sigit. Nggih. Ya, saya mau tanya tentang penyakit pohon pisang, boleh Pak? Nggih, monggo. Pertama, saya ini nanam pisang subur sekali, tapi waktunya berbuah itu kok loyok. Padahal sudah buahnya itu panjang, setengah umur gitu loh. Tiba-tiba loyok, itu penyakitnya apa? Nggih. Kemudian yang kedua, pohon durian. Nggih. Pohon durian itu buah pertama, itu banyak sekali bunganya. Nggak ada yang jadi, cuma satu yang jadi aja, belum begitu tua udah jatuh. Nah itu apakah katanya yang sudah pengalaman punya pohon durian itu, kalau buah pertama itu katanya memang seperti itu, rontok habis gitu. Buah pasir. Nah saya lihat di sosmed itu ada pupuk yang yang mengakibatkan buahnya itu luar biasa. Tidak pakai musim, selalu berbuah. Itu benar apa enggak? Kemudian benarkah pohon durian saya tadi memang seperti itu, buah pertama itu rontok semua atau bagaimana? Mohon penjelasan banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari FHCT di Moyudan ini Pak Sigit memiliki dua pertanyaan. Tadi pertama pohon pisang subur, berbuah banyak, panjang, tapi kok pas panenan kok malah loyot, itu biasanya apa penyebabnya Pak Sigit? Jadi gini, pertumbuhan tanaman itu dibagi 3 fase. Satu primordial, yang kedua vegetatif, yang ketiga generatif. Jadi tadi pisangnya Bapak tadi itu pertumbuhan primordial vegetatifnya bagus karena akarnya belum menemukan tanah keras. Jadi tanaman itu menyerap makanan atau nutrisi atau unsur hara itu ada umurnya. Akarnya yang menyerap itu adalah akar rambut. Itu umurnya hanya 3 minggu, 2-3 minggu. Dia akan tumbuh terus bersamaan akar itu berkembang ke bawah. Nah, apabila ketemu tanah keras, maka akar itu tidak berkembang, apalagi pH tanahnya rendah. Bulu akar itu mudah sekali mati karena tanahnya asam. Nah, pada saat pertumbuhan primordial vegetatif, stamina masih cukup nih untuk dia berbuah. Tapi begitu mencapai generatif,
itu staminanya kurang karena akarnya ketemu dengan tanah keras, tidak menemukan unsur hara lagi, tidak menemukan makanan, bahkan air. Nah, karena kegemburan tanahnya tidak sepanjang potensi akar itu tumbuh ke bawah, sehingga ada batasnya. Begitu umur generatif, akarnya mentok, tidak bisa berkembang, staminanya turun, maka kurang gizi atau kualitas buahnya rendah. Atau waktu generatif itu tanaman tidak menemukan unsur hara fosfat dan kalium. Karena unsur hara fosfat dan kalium ini adalah unsur hara yang berfungsi untuk meningkatkan atau memaksimalkan kualitas buah sesuai dengan genetikanya. Nah, jadi belum tentu penyakit. Atau kalaupun penyakit, itu harusnya sudah dari awal kena penyakit. Gitu. Kalau sudah masa pertumbuhan sudah kena penyakit, yes, itu memang pH-nya rendah, staminanya rendah, maka penyakit masuk, antibodinya tidak ada, maka terkena lah. Tapi kalau sudah generatif, vegetatifnya bagus, terus generatifnya loyo, itu artinya ini permasalahan di bawah, di akar. Jadi menemukan kekerasan tanah yang tidak bisa ditembus oleh akar, sehingga akar tidak bisa mencari unsur hara dan air. Kembali saya katakan tadi, tanaman itu membutuhkan unsur hara dan air. Unsur hara bisa diserap apabila ada oksigen dan air. Dan kira-kira. Nah, itu harus subur, tanahnya harus gembur. Gemburnya tidak hanya sebatas baja, gemburnya harus sepanjang akar. Solusinya apa ini Pak Sigit? Solusinya mungkin kalau dari produk kita siang ini bisa dengan pucuk madu yang cair. Tapi kalau sudah umur generatif dan mau ini sudah sulit ya. Sulit. Harus dari awal berarti ya Bapak ya. Oke, mungkin memang harus perbaiki tanahnya. Disiapkan terlebih dahulu ya, begitu ya. Tanahnya dahulu. Tapi kalau sudah telanjur seperti itu ya sudah. Ya sudah. Nggak bisa musibah. Hukum alam. Hukum alam. Oke. Untuk yang pertama itu mengenai pohon pisangnya dari Abah Tete. Mungkin sudah cukup membantu biar juga lebih dipersiapkan lagi nantinya sebelum menanam pohon pisang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua pohon durian, memang benar seperti itu. Panen pertama cuma satu dan rontok. Jadi gini, fase pembuahan atau memacu bunga itu diatur oleh hormon namanya florigen yang diproduksi di daun muda. Nah, florigen itu bisa terproduksi apabila ada sinar matahari untuk proses fotosintesis, maka bunga terpacu. Makanya durian Bapak nggak ada masalah di fase itu. Tapi begitu biomasa dari buah itu harus terpenuhi untuk menjadi buah yang utuh, itu dibutuhkan unsur P dan K dan unsur mikro yang lain, sehingga batang bakal buahnya itu kuat. Nah, kembali lagi, itu P dan K tidak bisa ditemukan atau tidak bisa diurai oleh tanah karena kekurangan mikroba, sehingga P sama K-nya dan mikro, unsur hara mikro itu tersedia, bisa dimakan oleh tanaman. Jadi kembali lagi, itu saya kira itu menemukan tanah keras di lapisan subsoil. Itu memang problem rata-rata di seluruh Indonesia itu seperti itu. Jadi kesuburan tanah itu ada dua penyebabnya. Satu memang alami, yang kedua memang karena perbuatan kita. Yang alami adalah Indonesia ini dibentuk tanahnya oleh tanah vulkanik dari letusan gunung purba, maka selalu mengandung belerang atau es dan selalu mengandung Fe. Maka banyak terbentuk tanah pirit seperti di Kalimantan itu. Tanah pirit itu Fe2SO4. Nah, apabila itu dicangkul, digali naik ke atas, ketemu oksigen, maka terjadi oksidasi, akan terbentuk H2SO4, asam sulfat. Nah, asam sulfat inilah yang menurunkan pH. Nah, kalau kita ukur pH di atas mungkin baik-baik saja, tapi begitu 30 cm ke bawah itu tidak baik-baik saja.
Maka saya lengkapi puca madu dan bioratu bakteri namanya Pseudomonas sp yang berfungsi untuk melarutkan belerang dengan hidrogen. Jadi jangan sampai belerang dengan hidrogen ini menjadi satu reaksi yang membentuk asam sulfat. Itu bekerjanya mikroba. Makanya hukum dari Allah itu jelas. Semua makhluk hidup selalu bisa hidup dari proses biokimia. Nah, setelah pabrik urea didatangkan, kita dilupakan dengan bionya. Kita hanya dicekoi dengan kimia sehingga unbalance ini. Unbalance karena bionya tidak terpenuhi. Dan terpenuhi waktu dulu. Tapi kan semakin lama semakin bionya kalah karena toksinitas di tanah itu semakin besar. Maka mikrobanya akan turun, populasi mikroba tanah. Maka kesuburan pun ikut turun. Ini. Oke, jadi memang sumber utamanya semua ada di tadi kondisi tanah tadi ya Bapak Sigit ya. Kalau untuk Abah itu ini berarti kan mungkin di rumah memang suka dengan tanaman-tanaman berbuah gitu. Solusinya kita mungkin bisa memberikan juga solusi untuk Abah itu Pak Sigit ya biar punya gambaran juga kalau mau menggunakan pupuk dari puca madu atau bioratu ini dua-duanya atau salah satu saja? Salah satu bisa. Oke, salah satu saja. Mungkin bisa lebih efektif biasanya puca madunya yang kalau cairnya. Kalau musim kemarau seperti ini kan membutuhkan air, mikroba itu bisa merembes ke bawah itu butuh air, maka yang cocok puca madu. Tapi di musim hujan itu yang efektif yang padat. Karena itu rumahnya itu adalah butiran, mikrobanya itu yang ada di butiran itu sehingga begitu kena air maka makhluknya akan ngikut dengan air. Nah, butirannya tetap menjadi rumah, beranak lagi, pecah sel lagi. Jadi ada plus minusnya dan ada efektifnya. Kalau di Temanggung kemarin bioratu itu diaplikasi di lubang tanam sebelum pindah tanam. Nah, pada saat nanti susulan baru pakai puca madu. Sambil menyiram. Boleh digunakan ini ya, boleh, bersamaan. Karena itu sama sebetulnya pupuk hayati juga, cuman yang satu cair, yang satu padat. Sama. Kalau kita di Samas pantai di lahan pasir, Samas itu kita pakai dua-duanya. Bioratu sama ini karena pasir kan tidak bisa menyimpan air. Maka bioratu nanti yang bertugas menyimpan air dan hara. Nah, nanti susulannya baru pucak madu. Ya, ngomong-ngomong nih Pak Sigit, kan pucak madu ini ya Pak, yang produksi PT Madu Baru yang Madu Kesmo dulu Pak ya. Ya, pabrik gula. Ya, itu yang punya, kalau enggak masih tetap punya Sultan kalau enggak. Nah, itu makanya sedulur tani Jogja ini harus lebih banyak supaya dikasih tahu nih Pak. Jadi saya terutama itu dipercaya untuk memanfaatkan limbah alkohol menjadi pupuk hayati. Yang dulunya itu dianggap limbah, dianggap mengganggu. Alhamdulillah sekarang sejak 3 tahun belakangan ini sudah kami treatment menjadi barang yang berguna. Jadi recycling, reuse. Ya memang tentunya tidak bisa produk ini langsung meledak bisa menyelesaikan limbah, tidak bisa. Ini butuh seperti sekarang yang kita lakukan dengan sosialisasi ke sedulur tani dari pemirsa Konco Tani, Radio Konco Tani. Gitu Mbak Desi. Iya benar sekali. Lalu ini juga ada pesan masuk Pak Sigit ya dari pendengar kita di rumah juga yang ingin menanyakan. Ini pertama mau bertanya, apakah pupuk cair ini bisa digunakan atau bisa bekerja secara maksimal di lahan kering atau lahan yang kurang air? Tadi sudah disinggung juga sama Pak Sigit ya. Lalu yang kedua, untuk lahan yang sudah menggunakan pupuk cair, untuk menjaga unsur haranya, apakah masih perlu menggunakan pupuk kimia yang lain atau cukup pupuk cairnya saja begitu? Langsung yang pertama ya, menempel kalau perlu air. Apa bisa digunakan di lahan yang kurang air? Jadi teori bakteri itu mengatakan teori sel bahwa sel itu masih bisa hidup normal di kadar air tanah 10%.
Nah, padahal aplikasi Puja Madu ini harus diencerkan. Jadi 1 liter Puja Madu diencerkan 100 liter. Oh, ini berarti dalam kemasan kita 1 liter masih perlu diencerkan lagi. Menjadi Tambah air 100 biasa. liter. Oke. Sehingga waktu kita aplikasi itu kan menambah kadar air tanah kan, dan terus turun ke bawah, apalagi tanah yang di bawah itu tidak sekering yang di atas. Jadi sepanjang masih di kisaran 10% minimal, itu mikroba Puja Madu masih bisa berkembang sesuai yang kita kehendaki. Jadi nggak ada masalah di tanah kering. Ini kemarin kita demplot di Klaten ya, tembakau itu malah sampai umur 2 bulan tanpa dikasih air ya Pak tadi ya. Setelah penggunaan Puja Madu ini, oke. Karena belum ada giliran air, maka ya. tidak ada. Tapi tumbuhnya ya tetap aja normal. Artinya kadar air di dalam tanah sekitar akar itu masih di sekitaran 10%. Mikroba masih bisa hidup dengan normal. Oke, tapi untuk penggunaan sendiri kalau sudah kita campurkan gitu harus digunakan sekaligus dalam sekali pakai gitu, atau bisa untuk diulang lagi besok gitu, nggak bisa ya Pak? Gitu? Bisa. Oh boleh. Bisa, nggak ada masalah. Nggak harus langsung habis begitu ya? Malah lebih baik kalau habis dicampur 100 kali dengan air, terus dibiarkan selama 3 hari. Itu sama dengan kita berternak, memberikan waktu untuk pecah sel berternak, populasinya tambah banyak, maka kualitasnya akan semakin baik. Gitu. Jadi Terus bisa. penggunaannya, Pak Sigit, apa efektif dikocor apa disemprot ya ke tanah toh Pak? Efektif dikocor. Kalau di spray itu ada negatifnya, yaitu memacu atau merangsang gulma rumput, karena ini ZPT ini perangsang tumbuh. Jadi akhirnya petani pengguna akan sibuk dengan rumputnya. Jadi lebih baik dikocor pas di tempat lubang gitu kan? Langsung di saringan. tanah. Iya, langsung di Untuk dekat semua batang. tanaman ini, kalau padi juga seperti itu kan? Iya. Kalau di padi lebih baik 3 hari sebelum tanam. Oke. Karena apa? 3 hari itu cukup bakteri Puja Madu maupun Bioratu itu menggemburkan tanah dulu, terus menormalisasi pH. Begitu pindah tanam, tanahnya sudah, rumahnya sudah pakai AC, sudah nikmat gitu. Jadi sudah nggak Siap pakai. huni ya pasti Ya, gitu ya. jadi nggak stres gitu. Perabot sudah komplit, langsung lilir. Oke. Dengan langsung lilir itu langsung tumbuh dengan anakan yang lebih banyak. Jadi jumlah anakan per dapur akan lebih banyak. Terus kalau tanahnya sedikit asam, apakah perlu tambahan dolomit Pak Sigit? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi cukup dengan ini, maka pH tanah dalam tempo 5-6 hari sudah bisa naik 1 digit. Biasanya kalau pH-nya 4, seminggu kemudian kita ukur lagi, naik menjadi 5. Seminggu lagi naik menjadi 6. Yang mentok biasanya di angka 6,8. Tidak bisa melompati 7. Karena itulah karakter daripada menormalisasi pH. Jadi tidak meningkatkan pH, istilah saya, menormalisasi menjadi pH mendekati 7. Nah, kalau tanaman sudah hidup di pH 7, itu istilahnya tanahnya jadi tanah nerimo. Jadi dikasih pupuk sedikit, itu mereka sudah berterima kasih dengan tumbuh dengan baik. Yaitu tanah subur itu kalau kata orang Jawa tanah nerimo. Oke, sudah terjawab berarti tadi ya pertanyaannya bahwa di lahan kurang air tidak masalah begitu ya Pak Sigit ya. Sudah cukup membantu juga. Lalu yang kedua tadi, kalau sudah menggunakan pupuk cairnya, apakah masih perlu menggunakan pupuk kimia kalau unsur haranya sudah baik dan ingin menjaga unsur haranya begitu? Saya menyarankan daripada kita spekulasi karena tidak tahu deposita haranya itu berapa. Lebih baik pakai Puja Madu, tapi penggunaan pupuk kimianya dikurangi sampai minimal itu 50%. 50% dari biasanya. Biasanya kan petani itu sudah tidak perlu diajari bertani ya. Dikasih pupuk 10, oh kok bagus. Dibiarkan nanti terus loyo lagi, oh ini kurang pupuk, tambahin lagi. Itu udah feeling daripada petani. Nah, itu sampai batas sudah cukup, biasanya 50% itu sudah cukup. Jadi masih boleh ya kalau misalnya masih mau menggunakan, cuman lebih
lebih baik dikurangi begitu ya Dikurangi, Bapak Sigit untuk dikurangi. pupuknya ya. Iya. Oke. Itu untuk kemudian juga ada yang menanyakan ini dari Bu Lastri dari Godean melalui WA. Saya menanam pohon alpukat sudah 5 tahun tapi belum berbuah. Pohonnya sudah tinggi, lebat tapi kok belum berbuah juga. Nah, untuk pucah madu apa bisa jadi pemicu agar pohon alpukatnya lebih cepat berbuah? Iya. Gitu, Bapak. Ya, itu saya yakin bisa. Karena gini, pemacu bunga itu adalah hormon florigen yang dibentuk di daun melalui fotosintesis. Maka klorofil daun itu harus kepadatannya terpenuhi supaya bisa menghasilkan hormon florigen. Nah, klorofil itu dibangun oleh pupuk nitrogen, yaitu urea, ZA, dan N. Nah, kalau ZA, urea, dan NPK-nya itu tercukupi, N-nya naik, maka klorofil daun akan sempurna. Maka proses pembentukan hormon florigen akan terjadi. Nah, kenapa kok 5 tahun sih tidak bisa? Hanya karena N-nya tidak bisa naik, Tidak maka bisa naik. stunting. Jadi stamina untuk bisa memacu bunga tidak terpenuhi. Nah, ini pengalaman yang di Pacitan kemarin, alpukat yang ditanam 8 tahun yang lalu tidak pernah berbunga. Setelah diaplikasi sekitar 2 minggu, itu langsung keluar spot-spot bunga, bakal buah. Itu artinya ya memang tanahnya itu tidak mendukung untuk memberikan stamina keluar bunga. Oke. Jadi, Berarti ini solusinya tadi. Tapi kalau untuk Bu Lastri mungkin harus diberitahu juga untuk pengaplikasinya bagaimana ini, Pak Sigit? diencerkan 100 kali. Kalau tanamannya sudah 5 tahun, itu nanti larutan yang sudah diencerkan dari pucah madu maupun biuratu itu setiap pohon diberikan sekitar 4-5 liter larutan. 5 liter. Yeah. Jadi satu botol ini kan jadi 100 dibagi 5 liter, 100 dibagi 20. Berarti kalau punya 20 pohon 20 pohon ngepas. cukup dengan 1 liter. Dan itu diberikan pas di kanopi daun terluar. Jadi kan daun itu seperti payung ya, yang di bawah paling ujung kanopi ujungnya itu, nah di bawahnya Tapi ini di tanahnya itu di tanahnya selebar itu ya kanopi kanopi daun. Oke, itu kita harus gali gitu, harus bikin galian dulu itu. lebih baik dibuat satu lubangan supaya ini nggak lari kemana-mana larutannya. Nanti kalau lari kemana-mana gulmanya ikut tumbuh. Satu tempat atau memutar begitu nanti? Kalau 5 satu- lubang atau Oh, 4 begitu. lubang. Oke, itu ini ya akar-akarnya karena di sebelah Iya. situ gitu ya Iya, biasanya ya. betul. Oke, nanti sehari sekali atau satu minggu berapa kali begitu? Kalau kepingin cepat ya sebulan sekali. Oh, cukup sebulan sekali saja. Oke. Oke. Tapi minimal itu setahun 2 kali. Oh. Di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Hemat juga ya berarti ya. Iya. Nggak sama kayak kita kalau nyiram tanaman aja gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Sigit. Semoga Bu Lastri Iya. cukup terbantu nanti setelah ini kemudian mengaplikasikan pohon apa tadi alpukat ya dengan pucang. Ini ada tambahan pertanyaan dari sedulur konco tani. Oke. Pak Sigit, apakah tanah habis ditanami tebu kan unsur haranya mungkin sudah menipis ya, dengan puncak madu bisa diatasi ya. Terus kedua, mikroba ini kan mengurai Pak ya, mengurai atau menggemburkan. Itu yang diurai tanah apa termasuk kalau sudah ada kotoran hewan atau kompos itu diurai juga oleh bakteri itu ya. Iya, jadi gini. Mikroba ini dalam hidupnya, terutama mikroba yang saya pasang di pucah madu dan biuratu, itu menghasilkan yang namanya biofilm. Biofilm ini seperti lem, karakternya seperti lem. Dia akan mengikat debu-debu. Jadi partikel tanah yang paling kecil itu kan debu. Nah, debu itu akan dikumpulkan menjadi butiran yang lebih besar. Sehingga itu namanya agregat, teragregat. Sehingga butiran tanah lebih besar, maka kegemburan tanah itu terjadi. Nah, akar-akar rambut itu akan mudah menembus di antara butiran. Terus air juga tersimpan di butiran.
oksigen tersimpan di antara butiran. Jadi kerja mikroba itu seperti itu. Karena dalam hidupnya Allah memberikan mesin, yaitu menghasilkan biofilm yang sifatnya lem. Dan ini belum disampaikan sampai di perguruan tinggi strata apa saya nggak tahu, karena saya belajarnya dari buku-buku luar negeri ya. Nah, namanya biofilm itu senyawa organik polisakarida, jadi seperti lem. Itu hebatnya, dan itu para sedulur tani bisa nyoba 6 hari setelah aplikasi itu, kalau tanahnya ditekan ini bisa melendut. Terus yang berikutnya ini masalah kandang ya. Kalau puca madu ini bakterinya bertemu dengan kandang, mereka sangat bahagia. Karena kandang itu adalah sumber energi makanannya. Jadi sebetulnya kalau kita mupuk kandang itu tidak memberikan bakteri, tapi kita memancing makanan, maka yang mau makan itu akan berdatangan. Jadi kayak kita di kenduren gitu ya, ada makanan banyak, maka orang yang lewat itu ikut makan, mau ya, seperti itu. Jadi kandang itu sifatnya kita memberikan makanan untuk mengundang, walaupun tidak diundang. Nah, yang tidak diundang ini yang menjadi unpredictable ya, tidak bisa kita perkirakan ini yang datang maling apa ustadz atau pendeta. Nah, ini makanya saya menyarankan kalau menggunakan kompos kandang itu harus betul-betul matang, warnanya biasanya menuju ke arah gelap, maka itu tidak menghadirkan maling, yang dihadirkan pendeta atau ustadz gitu. Nah, bakteri puca madu ini akan mengurai, mempercepat menjadi humic acid, menjadi humus, maka membantu kesuburan, lebih membantu, nggak ada masalah. Dan untuk lahan tebu yang mau diganti dengan non tebu itu kan berarti harus didongkel ya Pak. Nah, dongkelan itu tidak bisa mencabut semua akarnya tebu, kan pasti ada yang putus. Nah, yang putus itu sumber makanannya bakteri saja itu. Jadi malah nggak masalah. Nggak masalah, itu akan diubah menjadi kompos, atau kalau bahasa pertanian seorganiknya menjadi ditingkatkan. Nggak nih. Makanya populasi mikroba tanah itu penting dijaga. Ini juga ada yang masuk lagi ternyata Bapak Sigit dari Bu Endangkus, pendengar juga dari Radio Konco Tani ya, dia ada di Moyudan beliau tempat tinggalnya. Ini saya petani lahan sempit tapi pengen punya hasil yang cukup. Selama ini pakai AB mix katanya. Saya mau coba pupuk dari Bapak, tapi di mana harus beli. Pokoknya tanamannya hidroponik karena juga menanam pisang. Ini malah kirim gambar juga. Mungkin sudah mulai panen ini Bapak pisangnya. Sudah mulai berbuah juga. Oke, Bu Endangkus terima kasih. Ditunggu jawaban dari Bapak Sigit. Nanti bisa menghubungi 0823 2408 0373. 0823 2408 0373. Ini admin Puca Madu. Administrasi dari Puca Madu. Oke. Kalau outletnya sendiri kita bisa menemukan di mana ini Bapak? Yang sudah menyediakan. Ada di Rumah Dinas nomor 71. Di situ kantor pemasaran kami. Ada di sana. Mungkin besok berarti harus ada di Radio Konco Tani Pak, karena pendengar kita juga banyak mungkin yang banyak yang suka menanam di rumah juga mungkin ingin hasil yang lebih baik, karena kan sekarang jadi tahu karena semua bersumber dari tanah yang gembur tadi. Oke Bapak Sigit, Bu Endangkus nanti bisa menghubungi nomor yang disebutkan yang tadi terdekat ya. Radio sini juga boleh. Agar nanti bisa berhubungan langsung dengan marketing kita di Radio Bu Endangkus. Terima kasih. Lalu untuk Bapak Sigit ada lagi juga yang ingin menanyakan, kalau ada yang pupuk pohon ini melukai pangkal atau akar baru dikasih pupuk cair apa juga demikian gitu? Ini saya juga nggak paham karena gini ya, kalau kambium dilukai itu sama dengan kita memotong jalan itu kita potong sampai orang nggak bisa lewat. Kambium itu tempat jalur makanan dan air naik dari akar ke sampai ke
daun. malah. Nah, itu kalau dipotong terus jadinya seperti apa? Itu Kok bisa ya bubuk kayak gitu ya? KDRT itu. Oh iya. Kalau nyangkok itu betul, makanannya Oke. dipotong, Hmm. DNA-nya ikut di kayunya, ya itu benar. Jadi kita ngambil makanannya untuk menumbuhkan yang baru itu benar. Tapi kalau untuk pupuk gimana rumusnya? Saya kira nggak tepat tadi. Oke. Oke, lalu kita tadi kan sudah tahu ini bagaimana pengaplikasiannya pupuk cairnya. Sedangkan untuk pupuk padatnya bagaimana ini? Oke, Bapak Sigit? kalau padatnya itu kami merekomendasikan per hektar 50 kilo. Oke, kalau untuk padi sawah, tapi kalau untuk hortikultura itu kan biasanya lubang-lubang tanam gitu. Nah, itu 1 sendok, satu lubang tanam itu cukup 1 sendok Beri makan. 1 sendok makan. Ini harus dicampur air atau enggak sih? Kalau kepingin cepet reaktif sama dengan pucang madu itu diencerkan. Oh, Jadi diencerkan. 10 kilo bioratu diencerkan dengan air 200 liter. Oke. Nah, kalau kepingin ternak itu tadi 10 kilo bioratu diencerkan dengan 200 liter air ditambah NPK 15-15 atau 16-16 sebanyak 20 kilo, terus Gula. ditambah tetes atau gula untuk makanan. Gula pasir. Gula pasir biasa. Nah, nanti itu ditunggu 3 hari, nanti permukaan airnya itu Jamur. akan keluar koloni jamur, itu jamur trichoderma, itu ZPT. Oke. Nah, itu nanti diberikan kalau di horti itu 1 lubang tanam dikasih 50 mili. Ya, per lubang. Jadi kira-kira ya 200 liter dibagi 20 mili itu ketemu 1 liter untuk berapa pokok per 1 kali. Kalau sudah pakai sistem itu sudah tidak perlu menggunakan pupuk kimia. Oke, bisa stop saja Stop, pupuk karena kimia. pupuk kimianya sudah diberikan sebagai Urea. makanannya bakteri. Urea tadi. Itu di Temanggung itu suksesnya di sana. Di tembakau maupun di horti itu pakai sistem fermentasi. Ternyata jauh lebih efektif, jauh lebih mengurangi biaya usaha tani dan hasilnya luar biasa. Para sedulur tani bisa lihat di YouTube, link channel kami adalah Puca Madu. Nanti itu saya upload konten-konten dari pengalaman yang di lapangan, termasuk edukasinya ada di sana. Oke, ternyata ada juga yang bertanya, mungkin biasanya melakukan ini Pak Sigit, melakukan pencampuran dengan air kelapa. Apakah kalau untuk pupuk cair sendiri juga harus dilakukan seperti itu? Kok lucu ya Pak? Ya itu ada satu teori. Coba dari masyarakat bahwa kelapa itu banyak mengandung kalium. Kalau 200 liter berapa kelapa gitu? Saya kira nggak perlu lah. Nggak perlu ya Pak ya. Sudah cukup dengan pupuk cair saja atau dengan bioratunya dari Bapak Sigit, jadi nggak usah lah mencampur-campur dengan yang lain. Oke. Air kelapa diminum manusia aja lah. Nah, itu malah lebih segar di siang ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Sigit ya. Semoga juga sudah cukup membantu pendengar kita di rumah. Ya, nanti yang ingin tahu lebih lanjut bisa menghubungi nomor admin tadi atau juga bisa menghubungi radio begitu ya Pak Sigit ya. Sebelum kita tutup siang ini mungkin masih ada yang mau disampaikan mengenai pupuk cair atau bioratu ini dari Bapak Sigit. Saya menyarankan kepada sedulur tani khususnya pemirsa dari Radio Konco Tani maupun dari Indonesia ya, bahwa petani itu harus belajar sampai akhir hidup. Kenapa begitu? Karena alam ini terus berubah. Maka karakter tanah untuk mendukung pertumbuhan dari suatu tanaman juga berubah. Maka kita harus mengupgrade terus. Maka petani harus berani berinovasi. Dan jangan menunggu edukasi itu datang dari Jakarta, dari mana-mana. Karena kepustakaan ilmu pertanian itu bukan di perpustakaan, bukan di perguruan tinggi, itu hanya sekian persen. Justru kepustakaan banyak di lahan. Saya bisa begini karena saya banyak di lahan. Saya belajar dari lahan. Jadi petani jangan berhenti untuk berinovasi.
Dan jangan jangan putus asa, karena kita hidup ini kan diberikan akal sama Allah. Kita harus terus berakal. Makanya ada ungkapan Jawa, jangan percaya sama tulisan Ya. dan omong-omong. Dan Itu cari nih. podo wae karo nimbun teletong ning kepala kita. Oke. Artinya kita harus membuktikan, petani harus berani membuktikan. Jangan suudon dulu. Ada orang yang dengan tujuan baik menawarkan sesuatu, coba dulu. Maka kami selalu berani melakukan demplot sambil edukasi. Kalau terbukti, petani akan lebih percaya dan mendengarkan edukasi. Karena bagi saya edukasi yang saya berikan adalah sodako. Oke. Amin, amin. Rezeki itu apa kata sodako yang banyak, yang berapa sodako yang saya berikan ya Pak Solikin? Betul, betul. Kira-kira begitu. Oke, jadi kesimpulan hari ini kita dapat adalah kalau untuk para petani di rumah jangan dululah menyimpulkan panennya gagal atau tadi ya, tapi masalah semua dari tanahnya dulu. Kita subulkan dulu tanahnya, setelah itu mau tanam apa aja bebas, boleh. Masih apapun pasti akan tumbuh dengan subur kalau tanahnya dulu kita sudah bisa dapat tanah yang baik dan bagus. Betul. Begitu. Ya, Baik. karena Quran juga sudah mengajarkan, bangunlah baiti janati, bangunlah rumahmu seperti surgamu, karena disitulah surga. Sebelum kita ke surga sebenarnya itu kan di rumah, gitu maksudnya gitu. Nah, rumahnya tanaman itu kan di tanah. Jadi ya kalau kita bisa membangun surganya tanaman, ya tanaman akan memberikan kontribusi dalam bentuk hasil panen. Saya kira gitu. Oke, baik. Untuk pendengar di rumah, monggo bisa mencoba produk dari Bapak Sigit ini. Tadi Pucang Madu ini milik PT Madu Kismo. Ini berarti di sini, di produknya di sini ya, Pak? Produksinya di Jogja ya? Di Kasihan Bantul itu ya, itu untuk yang pupuk cairnya. Kalau untuk yang bioratunya ini pabriknya di Madiun. ada di Madiun. Kenapa ini beda, Bapak? Karena itu saya bekerja sama dengan RNI, Raja Wali Nursindo. Oke. Mungkin tapi semua juga di Jogja sudah ada ya Pak ya. Bioratu juga sudah ada. Kalau mau yang apa tanpa perlu mencampur gitu, pakai yang Pucang Madu juga lebih efektif begitu. Baik, terima kasih untuk stok. Pokoknya kita mau berapa ratus ribu liter siap. Siap ya untuk petani di area Dukuh ini sudah siap ya sampai ke barat sana. Iya, harus masyarakat Jogja harus menyambut nih produk yang luar biasa ini. Betul sekali, karena ini memang bisa apa ya tadi ya namanya, kita beralih lah biar nggak pakai kimia lagi begitu Pak ya, beralih ke sini yang lebih tentunya lebih baik lagi untuk kesuburan, nanti juga hasilnya otomatis masuk ke tubuh akan jadi lebih baik begitu ya Bapak Sigit. Terima kasih untuk Bapak Sigit dari Pucang Madu dan juga Bapak Solikin sudah menemani obrolan kita siang ini. Semoga cukup membantu untuk masyarakat. Ditunggu juga untuk kehadirannya kembali mengedukasi masyarakat petani kita di rumah supaya bisa lebih memperoleh hasil yang baik lagi. Hidup sehat diawali dari pertanian yang sehat. Slogan hidup sehat diawali dengan pertanian yang sehat. Baik, terima kasih, selamat siang dan selamat jumpa kembali dan dengan hati-hati di jalan gitu Bapak ya. Ingat